Kisah ini tentu saja sudah sering kita dengar di mana-mana, maupun itu saat kecil ataupun saat dewasa. Tetapi saya akan mencoba kembali menceritakannya supaya kita bisa kembali mengingat hikmah dari cerita ini. Jadi ada seorang pemuda yang sudah menimba ilmu, dia merasa dirinya sudah cukup pintar di kampungnya. Dia kemudian menantang seorang guru agama, seorang ustadz atau mungkin seorang syekh. Dia ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang agamanya. Tentu salah satunya adalah tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi singkat cerita, seorang pemuda ini sudah bertemu dengan salah seorang guru agama, dan kemudian si pemuda berkata kepada guru agama itu, "Wahai Tuan, siapakah Anda? Apakah Anda yakin bisa menjawab beberapa pertanyaan saya?" Guru agama itu menjawab, "Saya adalah hamba Allah, dan dengan izinnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara." Anda yakin? Seorang profesor pun, bahkan orang-orang pintar dimanapun, tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini dengan detail. "Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya," jawab si guru agama itu dengan tenang. Akhirnya pemuda itu memulai pertanyaannya. "Oke, saya punya 3 pertanyaan. Kalau bisa, tolong dijawab kesemuanya ya. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana wujud dari Tuhan itu. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan takdir? Kenapa harus ada istilah takdir? Yang ketiga, dalam agama Islam itu menceritakan bahwa setan itu terbuat dari api, dan nasib setan itu akan tinggal di neraka, yang dimana neraka itu isinya api. Ini bagaimana ceritanya? Mereka itu unsurnya sama-sama api. Jika api ketemu api, bukannya api malah semakin membesar? Bagaimana mungkin api ditemukan dengan api? Itu sungguh tidak masuk akal bagi saya. Jadi pertanyaan saya, jika memang Tuhan itu ada, apakah Tuhan pernah berpikir sejauh itu? Apakah Tuhan bodoh memasukkan api ke dalam api? Coba tolong jawab semua pertanyaan itu. Tiba-tiba guru agama itu mendekati si pemuda dan menampar pipinya. Sambil menahan kesakitan, pemuda itu berkata, "Kenapa Anda marah? Kenapa Anda menampar saya? Kalau tidak bisa menjawab ya sudah, bilang saja, kenapa harus menampar?" Guru agama itu melanjutkan, "Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya kepada 3 pertanyaan yang Anda ajukan barusan." "Saya nggak paham," kata si pemuda. Guru agama pun bertanya, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" "Tentu sakit lah." "Jadi, Anda percaya bahwa sakit itu ada?" "Ya percaya, orang ini saya ditampar, gimana saya nggak sakit?" "Kalau gitu, coba tunjukkan kepada saya wujud dari sakit. Katanya sakit. Coba tunjukkan kepada saya dengan nyata bagaimana sih wujudnya, saya ingin melihatnya." "Ya nggak bisa dong, itu kan yang saya rasakan, gimana saya bisa mewujudkannya?" Itulah jawaban dari pertanyaan pertama Tuan. Kita bisa merasakan sakit, tapi kita tidak bisa menampilkan wujudnya serta melihat wujudnya. Tapi kita bisa merasakannya, sama seperti Tuhan. Kita tidak bisa melihat wujud Tuhan, kita tidak bisa melihat fisiknya, akan tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Itu jawaban yang pertama ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua.
Apakah tadi malam Anda bermimpi akan saya tampar? Tidak dong, saya kan ingin bertanya di sini. Yang saya inginkan adalah jawaban. Apakah pernah terfikir oleh Anda bahwa saya akan memberikan tamparan kepada Anda atas pertanyaan Anda? Tidak, jawab si pemuda. Nah, itulah Tuhan yang dinamakan dengan takdir. Takdir itu tidak bisa kita ketahui dan ia telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kejadian-kejadian yang akan datang itu, takdir-takdir itu telah tertulis oleh Tuhan. Jadi kita hanya tinggal menerimanya dan melewatinya. Guru agama bertanya lagi, terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda? Dari kulit. Terbuat dari apa pipi Anda? Dari kulit. Bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit, Pak. Dari tadi saya sudah bilang sakit. Begitulah Tuhan. Kulit ketemu kulit, rasanya sakit. Maka setan yang terbuat dari api dan neraka yang terdiri dari api tidak akan merubah hal itu bahwa setan akan merasakan kesakitan di dalamnya. Semua hal itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka neraka akan menjadi tempat yang paling menyakitkan bagi setan.